Baru-baru ini ada satu hal yang amazing banget yang saya baru sadari, yaitu cerita di Alkitab yang kita sering baca, tapi ternyata itu ada hidden message diulang-ulang dan ada temanya ya, yang amazing, yaitu tentang sumur dan pengantin. Waktu Abraham mau pilih pengantin untuk Ishak, dia mengutus pegawainya pergi ke kampung halamannya, dan kemudian sampai di sana ada Ribka yang menyambut si pembantu Abraham ini, kemudian menawarkan air dari sumur itu. Setelah itu Ribka kembali ke keluarganya, memberitahu tentang kedatangan si pegawai Abraham ini, dan kemudian keduanya bersatu dan terjadi pernikahan antara Ribka dan Ishak. Ternyata hal ini diulangi lagi waktu kejadian Yakub. Yakub setelah menipu bapaknya, dia lari ke tempat Laban, dan pertama kali dia sampai, dia ketemu dengan Rahel yang kemudian ada di pinggir sumur. Rahel memberikan air, Rahel lapor kepada keluarganya, dan kemudian keduanya bersatu. Kalau ini belum cukup dua kali ini kelihatan pola antara sumur dan pengantin, diulangi lagi dalam cerita Musa. Musa waktu habis pukul orang Mesir dan kemudian kabur ke Midian, sampai di Midian ada sumur dan ada Zipora. Zipora memberikan air, Zipora lapor kepada keluarganya, dan kemudian keduanya bersatu. Luar biasa banget, bukan? Nah, pada saat Yohanes mulai menulis cerita tentang Tuhan Yesus pergi ke Samaria, dari Yudea mau balik ke Galilea, lewatin Samaria seperti negeri yang asing, kemudian sampai ada sumur, kemudian muncul wanita Samaria ini. Semua orang Yahudi mulai langsung kepikir, Ishak, Yakub, Musa, ini sekarang apa lagi? Tentang sumur, tentang pengantin. Luar biasa, bukan? Yang menjadi perbedaan dalam cerita Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria adalah bukan si wanita ini yang memberikan air kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memberikan living water, air hidup kepada si wanita ini. Dan kemudian wanita ini sempat ngomong, bukankah orang Samaria dengan orang Yahudi tidak bergaul, tidak ngobrolan? Pada saat itu, saya percaya wanita ini seperti mewakili orang non-Yahudi, yaitu kita, bangsa-bangsa, di mana Tuhan Yesus kejar, cari, dan itu akan menjadi pengantinnya. Kali ini tentang Mesias dan bangsa-bangsa, orang-orang berdosa, orang-orang non-Yahudi yang akhirnya akan dipertunangkan dengan Kristus. Paulus mengatakan, aku mempertunangkan kamu dengan Kristus. Dan kita tahu di Alkitab kita diakhiri di kitab Wahyu dengan perkawinan anak domba. Jadi pada akhirnya Yesus menemukan pengantinnya. Yang lebih amazing lagi, kita lihat peristiwa penyalipan, yaitu pada saat Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Itu kan tetelestai dalam bahasa Grikanya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengucapkannya, pasti dia berbahasa Aramaik. Dan di dalam Aramaik, sebenarnya yang dia ucapkan secara verbal adalah kula. Satu kata namanya kula. Dan kula itu bisa berarti sudah selesai. Tapi arti lain daripada kula adalah my bride, pengantinku. Jadi pada saat di kayu salib itu, Tuhan Yesus seperti happy untuk akhirnya menemukan sang pengantinnya. Dengan karyanya dia berkorban, dengan tubuhnya, darahnya, dengan semua pengorbanannya, darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan. Pada akhirnya dia melalui kematian dan kebangkitannya bisa mendapatkan pengantinnya itu. Jadi pada saat kita kadang-kadang merasa Tuhan itu jauh, Tuhan nggak menjawab doa kita, ingat cerita ini, bahwa Tuhan Yesus sudah menemukan kita, dia bergembira atas kita, dia bersatu dengan kita, kita sudah ada di dalam dia, di dalam kita, dia senang dengan kita, dia happy tentang kita, dia tidak sebel dengan kegagalan kita, atau dia nggak sabar tentang pertumbuhan kita yang kurang cepat, atau kita kok banyak yang nggak berubah, tapi Tuhan itu happy dengan pengantinnya, dan engkau sangat disayang. Hari ini kalau engkau patah semangat, ingat, engkau adalah pengantin daripada Tuhan Yesus, engkau ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalammu.